Haleluya. Shalom lanjut. Kita siap memuji Tuhan lebih lagi, amin. Mari beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Woo! Mari sama-sama kita bersuka cita lebih lagi malam hari ini. Berikan pujian yang terbaik. Mari bersuka cita, bergairah untuk memuji Dia. Yes. Mari nyatakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Yes. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Mari nyatakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama angkat tangan kita dan sorakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari dengan semangat lebih lagi, dengan sukacita yang melimpah, mari nyatakan sama-sama, tak terbayangkan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari anak muda, nyatakan ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Yes. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah. Mari anak muda nyanyikan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Engkau sumber, yes, Engkau sumber kemenangan kami Tuhan. Engkau layak berkuasa dan memerintah selamanya. Nyatakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Mari sorakan, Raja mulia. Haleluya. Ada sukacita di rumah kita masing-masing, amin. Amin, haleluya. Mari malam hari ini saya ajak semua teman-teman anak muda untuk kita datang lebih lagi di hadapan Tuhan. Mari siapkan hati kita. Fokuskan hatimu, fokuskan pikiran kita hanya bagi Dia, hanya bagi Yesus. Sebab kita punya Allah yang besar, kita punya Allah yang setia. Dalam keadaan apapun, Yesus tetap sama, dulu, sekarang dan selamanya. Mari malam hari ini satukan hati kita, dimanapun kita berada saat ini. Baik kita yang sedang menonton live streaming ini, mari menyembah, mari memuji, mari muliakan Tuhan. Yesus layak disembah,
Yesus layak dipuji. Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang baik. Mari sebelum kita tenggelam dalam hadirat-Nya, saya persilakan teman-teman untuk minta ampun di hadapan Tuhan dan lepaskan pengampunan kepada semua orang. Terima kasih Yesus. Mari berdoa, mari mengucap syukur. Kau baik. Yesus. Kami satukan hati kami malam hari ini Tuhan, untuk sama-sama kami memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Biar ibadah ini penuh kuasa, ibadah ini penuh hadirat, ibadah ini penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan setiap kami yang menyanyikan setiap puji-pujian kepadamu, bahkan setiap kami yang mendengarkan sharingmu malam hari ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh diubahkan semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami satukan hati kami untuk senangkan hati-Mu, bukan saja melalui mulut kami, tapi melalui hati kami. Sucikan, kuduskan, dan layakan kami. Biarlah perkenanan Tuhan menjadi milik kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sebab Engkau sempurna. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yes. Mari lebih lagi sama-sama nyatakan Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Yes. Ku serahkan hidupku. Mari nyatakan, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi
akan hidupku menggenapi firman-Mu. Oh, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti Mari renungkan setiap kebaikan Tuhan. Mari angkat tangan kita, nyatakan hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Kau bersamaku Tuhan. Yes. Mari nyatakan dengan iman yang percaya. Yes. Mari lebih lagi, mari satukan hati kita. Mari sama-sama angkat tangan kita untuk Tuhan Yesus. Mari lebih lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku, hidupku. Tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku, yes, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mari sembah, mari sembah. Kami punya Tuhan yang besar, yang ajaib. Yesus namanya, tiada seperti Engkau Tuhan. Mari teman-teman, angkat pujian penyembahan-Mu. Sembah Dia, sembah Dia. Ajari kami menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Mari lebih lagi. Yes. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kami sembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau baik. Terima kasih Tuhan. Yesus. Menyembah-Mu Yesus. Kau baik. Terima kasih. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk lebih lagi duduk diam di hadirat-Mu. Kami mau dengar setiap isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Kami percaya pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu, bahkan turun atas setiap kami mendengarkan. Kami siap lebih lagi untuk senangan hati-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama yang kita sudah diberkati, dengan semangat kita nyatakan. Amin. Oke, shalom teman-teman. Hari ini aku mau bagiin kebenaran firman Tuhan buat semua teman-teman yang ada di rumah, di dalam Yesaya 41 ayat 10 yang bunyinya seperti ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tema kita hari ini itu masih ada harapan. Teman-teman, harapan itu apa sih kalau menurut teman-teman? Kalau menurut aku, harapan itu bicara soal kita percaya sesuatu pasti terjadi. So, banyak anak muda hari-hari ini mulai kehilangan kata harapan. Kenapa? Karena adanya rasa takut, adanya rasa bimbang. Teman-teman tahu tidak? Ketika kita mulai merasa takut, kita mulai merasa bimbang, di situ kita mulai menghasilkan yang namanya keraguan. Nah, percaya atau tidak, ketika kalian ragu, kalian akan mulai meragukan Tuhan, mulai mencari jalan yang menurut kalian itu adalah jalan yang benar, tapi tidak sesuai dengan jalannya Tuhan. So, kenapa kita mulai terjadi seperti ini? Kenapa kita mulai merasa ragu? Karena kita mulai merasa cemas atas hidup kita. Karena kita mulai merasa cemas atas harapan-harapan kita. Satu hal yang mau aku bilang, kita akan belajar memahami tentang harapan kepada Tuhan. Firman ini bukan tentang jangan takut. Iya, memang di awal firmannya di dalam Yesaya 41 ayat 10 itu, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Tetapi ada 1, 2, 3 poin yang mau aku bagiin sama teman-teman. 1, ketika kamu mulai berharap, kamu gak perlu lagi merasa takut. Kenapa? Karena ada yang namanya kepastian. Mau dilihat dari mana? Coba teman-teman buka kembali di dalam Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Berarti ada kepastian bahwa Tuhan mau menyertai kita. Oke, yang kedua, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Ayat firman Tuhan. Ketika kamu berharap dan percaya, kamu gak perlu lagi bimbang. Karena Tuhan berkuasa. Nah, kenapa aku bilang Tuhan berkuasa? Oke, tadi kita bilang kepastian, sekarang Tuhan berkuasa. Di sini Tuhan udah nyatakan secara langsung bahwa aku ini Allahmu. Ini ya, aku ini Allahmu. Dia berkuasa atas semua hidup kita, atas semua harapan kita, atas semua apa yang menjadi doa kita hari-hari ini. Dan yang ketiga, aku mau pastikan bahwa ketika kalian berharap, ketika kalian percaya sama Tuhan, Tuhan enggak hanya memberikan kalian kepastian, Tuhan tidak hanya berkuasa atas harapan kalian, atas hidup kalian, tapi aku mau katakan bahwa saat kalian mengalaminya, satu hal, Tuhan berjanji sama kalian. Coba teman-teman baca lagi di dalam Yesaya 41 ayat 10. Aku ambil dari Yesaya 41 ayat 10 dan bagian C-nya. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong kau. Aku akan memegang kau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kemenangan berarti adalah janji Tuhan atas hidup kita, meneguhkan kita dan bersama-sama dengan kita. Jadi percaya aja bahwa Tuhan pasti memberikan janji, bukan hanya berkuasa dalam hidup kita. Aku mau kasih tips buat teman-teman gimana caranya menumbuhkan harapan. Karena tadi kita udah bicara ketika kita berharap sama Tuhan, ada kepastian, ada kuasa Tuhan, ada janji Tuhan. Aku mau kasih tips gimana caranya menumbuhkan harapan pada diri sendiri. 1, baca Alkitab. Wow, buat teman-teman yang saat ini sudah mulai tidak membaca Alkitab lagi, come on, ayo balik lagi untuk baca firman Tuhan. Yang mulai kendor-kendor baca firman Tuhannya, ayo semangat lagi buat baca firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan ada janji Tuhan, ada harapan Tuhan. Dan ketika kita baca, ada hal-hal baru yang kita dapat. Kedua,
berusaha sekuat tenaga. Lakukan bagianmu, sisanya Tuhan yang sempurnakan. So, gak usah paksain diri kamu untuk melakukan semua pekerjaanmu. Tapi usahakanlah apa yang bisa kamu kerjakan, sisanya biar kamu serahkan sama Tuhan. Bukan menyerah, tapi berserah sama Tuhan. Dan ketiga, support system. Semangati dirimu. Supaya gak ada lagi tuh yang namanya hopeless. Kamu perlu sayangi dirimu sendiri. Karena apa? Karena Tuhan Yesus aja sayang sama kamu. Masa kamu gak sayang sama dirimu sendiri? Katakan sama dirimu, kamu bisa, kamu sukses, kamu pasti berhasil. Semangati diri kita. Katakan kata-kata positif agar kita semakin lebih lagi enggak cuman hopeless, tapi semangat kita semakin bertumbuh, harapan kita makin bertumbuh. Keempat, lingkungan. Please guys, ini berpengaruh kalau kamu lagi down atau apapun itu. Usahakan kamu berada pada orang-orang yang positif. Dekatkan diri pada orang-orang yang berpikiran positif. Karena kalau kamu di dekat orang-orang yang tidak berpositif, yang ada kamu semakin down. Ada lagi selain daripada positif dengan orang-orang sekitar kita yang membangun kita. Yang selanjutnya dari lingkungan adalah komunitas. Cari komunitas yang mendukungmu. Yang dibutuhkan, yang besar dampaknya. Karena ketika kamu punya komunitas, tapi ingat baik-baik, komunitas yang mengajak kamu maju, bukan komunitas yang mengajak kamu mundur. Mungkin di situ kamu mulai lagi berproses. Oh, ternyata aku masih punya harapan. Oke, selain daripada komunitas apa sih? Integritas. Ya, integritas benar banget. Aku mau bilang, teman-teman, kalau kita nggak punya integritas, sebenarnya sih sama aja ya. Kita punya lingkungan yang baik, kita punya orang-orang yang berpikir positif, kita baca Alkitab rajin, kita juga support sistem diri kita, tapi kalau integritas kita nggak ada, bro, percuma. Ya, sorry kalau aku bilang ini sedikit kasar, tapi ini benar, ini kebenarannya. Nggak usah jauh-jauh teman-teman. Hari-hari ini kamu gak bisa jauh dari Tuhan, gak bisa lepas dari Tuhan. Kamu harus dekat sama Tuhan. Dan miliki orang lain yang kamu percaya. Seiman membangun harapan kamu karena kamu makhluk sosial. Kamu gak bisa sendirian. Aku mau ingatkan kamu gak bisa sendirian. Kalau kamu berpikir aku masih punya harapan dan aku bisa melakukan semua sendiri. No, Tuhan bekerja juga kepada setiap orang-orang yang percaya dan berharap. Juga melalui orang-orang sekitar kita. Jadi gak cuma usaha kita sendiri, tapi ada orang-orang yang bisa membantu kita. Amin. Kalau semua itu sudah kamu jalani nih, semuanya sudah kamu jalani dan masih merasa tetap gak punya harapan, aku cuma mau bilang, jangan menyerah. Yap. Mereka, mungkin kalian hari-hari ini, aduh kayaknya gue udah gak punya harapan. Kayaknya gue udah gak mungkin lagi untuk memiliki pengharapan seperti ini, seperti itu. Teman-teman, aku mau kasih tahu, aku juga dulu pernah seperti itu. Mengharapkan sesuatu, tapi nyatanya tidak seperti yang gue harapkan. Terkadang harapan aku juga tidak terjadi, tapi aku mau bilang Tuhan tidak gagal di situ. Jadi ketika kamu merasa mulai menyerah, aku mau bilang dan ingatkan untuk jangan menyerah. Kalau di depan kamu sudah tidak memberikan harapan, kamu harus tetap melangkah. Karena apa? Karena mereka bukan penentu hidupmu. Jalanin aja sesuai jalannya Tuhan. Nanti ketika kamu sudah mulai menjalani, kamu akan melihat betapa hebatnya Tuhan, betapa dahsyatnya Dia di dalam hidupmu. Bahkan di dalam setiap harapan-harapanmu yang sudah kamu doakan, yang sudah kamu imani. Aku mau bilang juga teman-teman, ini satu statement yang aku dapat untuk teman-teman semuanya yang aku mau bagiin.
Saat kita nggak punya harapan, aku percaya yang ada di pikiran kita adalah kita hopeless, kita nggak punya jalan, dan orang lain nggak akan pernah tahu itu. Tapi yang aku mau ingatkan baik-baik sama kalian adalah kamu berhak punya harapan. Karena kamu berharga, kamu bernilai, kamu miliknya. Tuhan Yesus udah buktikan itu dengan cara pengorbanannya di kayu salib buat kita semua. So, kita udah jadi miliknya, kita berhak dapat harapan, dan bukan masih ada harapan, tapi selalu ada harapan. Jadi dimanapun selalu ada harapan. Dan yang aku mau bilang teman-teman, jangan pernah lupa untuk bersyukur. Sekecil apapun kesalahanmu, sebesar apapun kesalahanmu, tidak mengubah masa depanmu yang sudah ditentukan Tuhan dari awal untukmu. Jadi Tuhan tidak pernah gagal dan tidak akan gagal, karena Dia akan mengubah cara yang gagal itu menjadi berhasil. Tetap berharap teman-teman, tetap semangat, dan aku mau bilang tetap kuat, karena kalian punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang pahami kalian. Mungkin aku gak bisa kasih harapan ke kalian, aku manusia. Jangan pernah sekali-sekali berharap sama manusia, berharap sama Tuhan ya teman-teman. Karena di situ kalian akan ngerasain sesuatu yang berbeda. Kalau kalian pikir semua gagal, percayalah kegagalan kalian itu tidak mengubah apapun atas rencananya Tuhan, atas hidup kita. Amin. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan sama kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sebelum kita akhiri ibadah kita malam hari ini, yuk sama-sama saya undang teman-teman semua untuk kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami percaya dan sangat percaya Engkau memberikan kami harapan, Engkau memberikan kami kekuatan. Dan hari ini Engkau melihat setiap hati yang sedang berharap padamu Tuhan. Bapa yang baik, kami mau tetap percaya apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, mau itu terjadi, mau itu tidak terjadi, kami percaya bahwa rancangan Tuhan dalam hidup kami adalah pasti. Terima kasih Tuhan, berkuasalah Engkau atas setiap anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kami boleh menjadi generasi terang dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh hidup kami. Haleluya, sama-sama katakan amin.